sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita melanjutkan pada kajian pagi ini, bahwa saya mengisi dari jadwalnya Ustaz Sofwan, karena beliau berhalangan hadir, sebisa mungkin saya menyampaikan satu ilmu yang telah saya dapatkan melalui sendiri. Jamaah An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita selalu dalam kesempatan apapun, dalam kesempatan yang baik ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Banyak sekali nikmat ini, kalau kita menghitung tidak akan bisa, walaupun dengan sebanyak lautan sebagai bintangnya. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Ahad hari ini adalah penghujung Ahad dari tahun Hijriah, Ahad terakhir pada tahun Hijriah, yang mana pada beberapa hari ke depan sudah memasuki tahun baru Islam, 1 Muharram 1445. Maka pada kesempatan yang baik ini tentunya suatu momen yang sangat baik bagi kita semuanya sebagai umat Muslim, sebagai mukmin yang selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bermusahabah, menghitung, mengoreksi diri kita selama setahun ini dalam perjalanan kita menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan ibadah, dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Apakah sudah benar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan? Momen yang sangat bagus untuk memperbaiki niat kita, sehingga ke depan, pada tahun ke depan, di tahun 1445 Hijriah, dengan memperbaiki niat kita, sehingga amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita menjadi nilai ibadah, bukan hanya sekedar menjalani rutinitas. Baik kita yang sudah pensiun, apalagi yang masih bekerja, menafkahi keluarga, sekolah, maupun kegiatan-kegiatan di sehari-hari. Kalau kita niatkan dengan baik, kita niatkan dengan cara syar'i, tentu akan menjadi nilai ibadah yang berpahala besar. Maka pada momen ini tentunya kita ingat pada pesan dari sahabat kita Umar bin Khattab dalam suatu pidatonya, di dalam suatu riwayat. Beliau berpesan, hitung-hitunglah kalian sebelum dihisab di yaumul hisab. Timbang-timbanglah kalian sebelum ditimbang pada timbangan di yaumul hisab. Itu adalah nasihat yang sangat bagus pada akhir dari perjalanan pada tahun kita. Kita disuruh menghitung seberapa banyak dan seberapa benar
dari ibadah kita dibandingkan dengan maksiat yang kita lakukan. Sebelum kita dihitung pada yaumul hisab, tentu semuanya sudah dengan jujur, dengan hatinya bisa menghitung. Pada hari ini saya lakukan ini dan itu, ibadah saya misalnya ini, tapi saya hari ini menghibah sekian banyak. Pada hari ini saya melakukan satu maksiat mata, maksiat hati, maksiat tangan, dan maksiat kaki, tapi saya tidak melakukan ibadah yang benar. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampai akhir tahun, tentu akan terasa, kita akan mengerti kita. Maka dalam satu kesempatan tentunya kita akan selalu memperbaiki ibadah kita, yang terutama ibadah kita yang menjadi pokok daripada amal kita adalah sholat. Seberapa benar sholat kita yang kita lakukan? Apakah hanya sekedar gerakan-gerakan yang rutin yang kita lakukan? Bahkan di antara gerakan-gerakan itu pun tidak ada yang sebagian dari saudara dari kita itu tidak sesuai dengan tuntunan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Marilah pada momen-momen seperti ini kita memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya tentunya dengan mengaji. Tentunya dengan mengaji. Mengaji yang bagaimana? Ya, thalibul ilmu. Karena thalibul ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada kata sudah terlambat, sudah tua untuk mengaji. Karena di antara kita yang sudah tua-tua ini juga ternyata masih banyak dari kekurangan-kekurangan dari ilmu yang kita amalkan di dalam amal sehari-hari. Kebetulan di dalam masjid ini juga ada kajian-kajian yang belum ada kajian yang rutin. Ya tentunya sebetulnya kajian ngaji yang paling sering itu adalah pada khutbah Jumat. Karena sebetulnya khutbah Jumat itu adalah peringatan bagi kaum muslimin semuanya. Kalau itu diperhatikan dan diisi dengan ilmu-ilmu, tentunya akan menjadi pengingat daripada kaum muslimin semua. Karena yang merasa menjadi kaum muslimin dan mukminin tentunya akan sebagai laki-laki tentu akan wajib datang untuk berjamaah, bersalat Jumat berjamaah di masjid. Nah di situ tentunya ada ilmu peringatan dari khotib untuk meningkatkan ilmu kita, mengingatkan akan ibadah kita. Ya tentu sesuai dengan kapasitas daripada masing-masing khotib untuk seberapa fokus mana yang diberikan. Tapi minimal ada ingatan untuk selalu diingatkan pada peningkatan ibadah kita. Dan tentunya kita yang masih diberikan karunia sehat dan longgar tentu akan selalu berusaha sebagaimana dalam satu riwayat dari hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam suatu peristiwa, beliau bersabda menasihati seorang laki-laki bahwa pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan, sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama adalah pergunakan masa
sehatmu sebelum jatuh masa sakit. Pada hari ini, pada pagi ini kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa datang, bisa hadir menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Tentunya kalau kita kaji bahwa ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, karena banyak sekali juga banyak di antara kita yang tidak bisa hadir karena uzur yang tidak sehat. Kemudian nasihat kedua adalah pergunakan masa mudamu sebelum masa tua. Jadi kita walaupun kita sudah kepala 6 sampai kepala 6, kepala 5 semuanya masih merasa muda, karena di atas kita masih ada yang kepala 7, dan kita akan lebih muda saat ini daripada beberapa tahun ke depan. Nah, tentunya masa-masa ini kita pada momen ini kita ingatkan, kita tingkatkan waktu, kita isi pada masa-masa muda dan masa sehat ini dengan ibadah-ibadah yang berguna, ibadah-ibadah yang benar sesuai dengan tuntunannya. Jangan hanya asal melakukannya, tapi lakukanlah sesuai dengan ilmu yang ada, yaitu adalah as-sunnah, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kita melakukan secara kualitas yang baik daripada hanya kuantitas yang dikejarnya. Banyak kita melakukan banyakkan iman, amalan-amalan, tetapi hanya sedikit yang sesuai dengan tuntunan. Itu akan lebih bermanfaat dan lebih berguna jika kita sedikit melakukan ibadah, amalan ibadah yang sesuai dengan tuntunan as-sunnah. Bapak Ibu jamaah anur yang dirahmati Allah, saya pikir belajar dulu toh. Ya, sekali lagi saya mengajak untuk Bapak Ibu dalam momen akhir, di penghujung akhir tahun Hijriah ini, untuk senantiasa meningkatkan amalan ibadah yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan sunnah. Walaupun hanya sedikit, tapi lakukanlah yang benar-benar sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ilmunya. Baiklah, mari kita tutup kajian ini dengan satu doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengijabahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya minhum amwat. Rabbi fili wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.